Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami ta'zimi dan hormati segenap asatid Pasca Tahfidz Quran, para guru-guru kami, yang santri Pasca Tahfidz Al-Quran, Batch Al-Quran, saya menyertai kalian sebagai santri Abi Quraisy. Baik, di sini di Kultum 3 saya punya target pede aja gitu. Tampil pede, bukan pada pemahaman ataupun ingin memahami kalian yang sudah bidangnya ahli segitu. Ahli pada bidangnya. Kami di sini ingin memulai, kan judul saya tuh di Kultum 3, melawan korupsi dengan akhlak dan moral integritas. Pertama, kita mulai dari definisi. Apa itu korupsi? Nyala ya. Apa itu korupsi? Ketika ada pertanyaan apakah di dalam Al-Quran disebutkan apa tentang term korupsi, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa korupsi itu adalah sebuah pengkhianatan, atau juga kita katakan seorang pencuri. Kenapa? Karena mereka menyalahi hak-hak mereka. Kalau tertawa nih, baik, kita di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang pengkhianatan, maka kita ketemukan di dalam Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 27 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jadi kita dilarang mengkhianati diri kita sendiri. Maka saya juga jangan sekali-kali melakukan korupsi. Banyak orang yang salah sangka bahwa korupsi hanya dilakukan oleh pemerintah, padahal tidak. Kita pun yang ada di sini bisa saja melakukan korupsi. Secara teori, korupsi itu ada dua. Pertama, korupsi konvensional. Apa itu korupsi konvensional? Korupsi konvensional adalah upaya yang melanggar hukum, upaya memperkaya diri dengan cara melanggar hukum atau dengan melawan hukum, yang itu merugikan keuangan negara maupun rakyat miskin. Ini korupsi yang ditangkap oleh KPK, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negara, bisa mengambil ini orang yang melakukan koruptor di bidang korupsi konvensional. Terus yang kedua, ada korupsi non konvensional. Korupsi non konvensional. Apa itu korupsi non konvensional? Korupsi non konvensional adalah perilaku koruptif, kesewenang-wenangan tetapi tidak merugikan keuangan negara, kesewenang-wenangan tetapi tidak melanggar hukum. Apakah ada kesewenang-wenangan tetapi tidak melanggar hukum? Ada, seperti kesombongan, kecongkakan, apalagi serba ingin dilayani, tidak mau menerima kritik. Apakah ada orang yang tidak mau menerima kritik? Ada. Saudara, apabila korupsi non konvensional ini diulang-ulang, maka akan dengan beraninya melakukan korupsi konvensional. Kenapa? Karena moralnya udah rusak, akhlaknya udah rusak. Kita sebagai yang tidak menjabat sedang menjabat, suka merendahkan orang lain. Kalau mau berteman milih-milih. Saudara, bagaimana jadi bisa pemimpin kalau
kalau masih ketika jadi santri kita milih-milih teman. Orang yang milih-milih teman itu adalah orang yang tidak mau menerima perbedaan kita. Kalau orang Madura diasingkan gitu. Jadi saudara saya ulang, apabila korupsi non konvensional ini dilakukan berulang-ulang, kesombongan, ingin dipuji, ingin jabatan, suka ditapa kritik, maka apabila diberi kesempatan naik ke jabatan-jabatan penting, Kang Kasbu jadi bupati. Saya mau ketemu, disuruh nunggu berjam-jam di luar, padahal beliau di dalam tidak ada kerjaan. Jangan. Apa? Karena dia sudah melakukan korupsi ketika di Beki dia melakukan korupsi. Saya butuh beliau, nanti aja. Ketika sudah jadi bupati, iya, kayak itu. Nah, setelah itu ketika kita sudah jabarkan tentang definisi, rumusan masalah dan juga kita pada akhir itu kesimpulan. Bukan kesimpulan Mas, tapi semacam solusi. Maka yang dibutuhkan kita adalah solusi, melawan korupsi atau perangi korupsi dengan akhlak dan integritas. Apa itu integritas? Logikanya gini. Segitiga biru. Pertama, di sini ada ulama. Yang kedua ada rakyat. Gimana rakyat? Gemeteran ya? Rakyat. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah atau pejabat lah. Pejabat. Menurut teori Imam Al-Ghazali bahwa wafasadul ra'iyah bifasadil umara. Rakyat itu rusak. Rakyat itu suka bertengkar, suka etika. Ketika di media sosial hanya debat-debat gak penting. Karena bifasadil umara. Pemerintahnya gak jelas. Wafasadul umara. Pemerintahnya banyak korupsi. Bifasadil ulama. Jadi rusaknya seorang pemerintah, cendekiawannya rusak, mahasiswanya copy paste, gak jujur gitulah pada kekarangan kita, ataupun kiainya bejat, bifasadil ulama, karena ulamanya rusak. Sekarang wafasadul ulama bifasadil wafasadul ulama bihubil jahwal mal. Ulamanya rusak karena suka kedudukan dan harta ataupun wanita. Ya, itu dari saya. Akhirul kalam. Terakhir mungkin di sini di teman-teman kita, karena kita tahu 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai 20 tahun ke depan, mungkin di antara kita ini ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ataupun jadi minimal lah pemimpin keluarga kita. Yang kita itu kan pemimpin kan, rakyat. Jadi kita harus tekankan kejujuran, integritas bersama agar kita tidak rusak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.